Aghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lam hadin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil Siruli amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqqiqu bi taqwa wa idraki ayati takshifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarra li syarrin min insin wa jinnati bifadlika bashirni bi asril khawatimi wa tidkhilni idaril iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil wal malaika wa fil awliya lana bil ijabati Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah bima'rifatil ilmi wa hassin bil hilmi wa sahil lana wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Pada hari Selasa di malam Rabu, tepatnya tanggal 29 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi
wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, melanjutkan minggu yang lalu sudah dijelaskan najis itu ada bagiannya, ada 3 bagian najis, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Yang ringan sudah dibahas. Ya, yang ringan sudah dibahas, yaitu hanya kencing bayi laki-laki berumur nggak lebih dari 2 tahun secara hijriah dan tidak makan apa-apa kecuali hanya ASI ibunya. Cara pencuciannya sudah dijelaskan, hanya mencipratkan tempat yang terkena najis, ya. Dan cipratan ini air yang suci mensucikan melebihi daripada najis tersebut. Dan kemudian najis yang berat yaitu anjing dan babi atau cabang darinya, puruhnya tuh, anak keturunannya. Nah, kemudian cara pencuciannya 7 kali dibasuh dengan air, salah satunya dengan tanah. Terperinci sudah tuh. Ya, kalau mau diulang lagi lihat aja langsung di YouTube ya, di part yang ke-8. Nah, ini part yang ke-9 yaitu an-najasatul mutawassithah. Najis yang sedang. Sisa nih dari yang 1 dan yang 2 tadi, yang ringan dan yang berat. Apa diantaranya? Hiya al-baulu, yaitu kencing. Ini najis sedang nih, ya. Yaitu kencing air seni, baik kencing binatang maupun kencing manusia. Selain anjing dan babi itu ya. Kalau dibilang anjing dan babi udah berat deh. Selain anjing dan babi, kencingnya najis sedang. Kalau binatangnya masih kecil sama, ya, karena bukan manusia tadi. Ya, kalau anak kucing kencing, ya sama, sedang dia. Ini yang tadi bayi kan untuk manusia. Wal ghaid, tadi kencing ya, air seni. Wal ghaid itu kotoran manusia atau kotoran binatang, baik tai cicak, tai kucing. Ini yang umum aja yang ada sama kita tuh. Ya, tai cicak, kalau nggak tai kucing dan tai yang lainnya. Ya. Wal ghaid ini kotoran manusia, warraus kotoran binatang, ya. Al baul kencing, al ghaid kotoran manusia, warraus kotoran binatang. Wad damu darah, ya. Nanti yang dimaafkan sudah dijelaskan tuh, darah yang sedikit yang ada di baju, tidak di air, ya, udah pernah dijelaskan tuh, dilihat lagi. Makanya kalau fikih memang diulang-ulang aja terus. Makanya Anda sengaja rekam di YouTube, kalau kita mau ulang kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Memang begitu, karena manusia sifatnya memang pasti lengah, pasti lupa. Ya, enggak ada kuat kita. Wadamu darah, wal qai nanah. Ya, wal qai nanah. Ya. Wal ghai itu muntah. Ya, wal ghai muntah. Muntah itu hukumnya najis. Nah, jadi kalau muntah itu najis. Dijelaskan tuh kalau di puasa, kalau mulut kita muntah berarti kan najis gak? Najis. Bekas muntah nih najis di mulut kita. Kalau kena baju, kena kerudung, kena gamis, kena celana, najis tuh, nggak bisa dipakai buat sholat. Maka kita harus mengerti masalah najis, karena ini adalah syarat daripada syarat sholat. Jadi sebelum kita masuk kepada sholat, nih sholat yang inti nih. Kok kenapa sih kita mesti pelajarin masalah najis, masalah air? Karena ini yang menjadi pendukung sahnya kita sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun.
Nah, syarat ini adanya di luar sholat. Kalau rukun adanya di dalam sholat. Rukun sholat mulai dari takbir sampai salam. Tapi kalau syarat sholat adanya di luar sholat. Sebelum sholat terpenuhi harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Di antaranya ngadep kiblat. Bisa gitu kita sholat nggak ngadep kiblat, ke belakang kiblat, nggak sah. Harus ngadep kiblat dulu. Nggak bisa kita takbir kemudian belakang kiblat gitu, nggak ngadep kiblat, Allahu Akbar, nggak sah, mesti ngadep kiblat. Kemudian sudah bersih dari hadas kecil, hadas besar, artinya wudu, ada mandi, ya. Kemudian kemudian ada lagi apa? Yaitu suci dari najis. Tuh, najis nggak boleh kita dari ujung rambut ke ujung, berarti bisa nggak boleh ada tuh, kita mesti bersihin, ya, gitu. Biasa anak. Harus suci dari najis, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak boleh ada najis tuh. Nah, makanya harus dibersihin dulu. Najis di mana? Bukan hanya di badan, termasuk di pakaian, di sarung, ikat pinggang yang dibawa sholat, apalagi dompet, HP, tuh. Itu mesti bersih tuh. Tangan inti bekas megang yang kotor-kotor, ya, semacam kencing dan apanya. Kemudian duit yang di dalam dompet, kalau duitnya boleh kembalian tuh udah berapa ratus tangan, apalagi yang nggak ngerti fikih, yang kencing diri sambil megang kelaminnya nggak dicuci ya tangannya, terus megang duit. Ya, ini untuk apiknya kenapa? Anda sholat nggak pernah pegang yang duit apa, semua di dompet, ibarat apa, di tas lalu taruh. Kalau di rumah nggak ada nih pegang duit atau apa. Kalau mau megang duit yang cakepan dikit, rata-rata yang cakepan tuh jarang yang pegang. Makanya bagus-bagus. Ya, kalau yang murah sering dipegang. Maka perempuan yang mahal yang nggak pernah dipegang. Kalau sering dipegang murah hakikatnya. Ya, barang yang sering dikasih lihat, ini hakikat dari ini aja, lihat dari barang yang sering diobral, maksudnya diobral sering posting, tapi yang nggak diobral, yang mahal nggak pernah diposting, barang mahal. Ya, coba mobil Alphard jarang diposting, mobil yang murah posting, barang begitu juga. Nah, perempuan yang mahal jangan sering posting. Ya, posting yang lain lagi, maksudnya badannya dikasih lihat, ya, apalagi sampai buka aurat. Pasti orang-orang murahan yang bakal nih dia nih, nih gampangan nih, ini dan sebagainya, ya, gitu. Ya, kembali kepada pribadi diri kita sendiri, ya. Makanya Islam mengajarin begitu supaya apa? Agar terutama wanita itu menjadi mahal. Kita beli nih makanan, apapun model makanannya, ditaruh ngablak, tahu nggak ngablak bahasa kita? Terbuka, dilalerin dan sebagainya. Murah nggak? Murah, nggak lebih dari 2.000 paling, ya. Tapi barangnya sama, adanya di etalase, tahu etalase? Di dalam kotak. Kemudian masuknya aja kita masuk lagi pakai ada penjaganya tuh, kayak mall-mall. Sama gak harganya? Ketutup kan? Iya, begitu aja sudah. Beli roti yang kebuka sama roti yang tertutup, beda gak harganya? Beda. Itulah Allah Ta'ala. Jadi bukan mengekang kepada perempuan, tapi justru ingin memahalkan perempuan. Karena di zaman sebelum turunnya Al-Quran, arti di zaman jahiliyah, perempuan sangat murah. Nggak ada harganya, bahkan ketika hidup pun mereka bunuh. Ya, maka kalau mereka punya anak laki, mereka hadiamkan, tapi punya anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup karena nggak berguna. Buat apaan? Otaknya nggak lebih pintar dari laki-laki, dianggap kemudian lemah, ya, cuma hanya jadi permainan dan sebagainya, jadi budak tawanan dan sebagainya pada saat itu. Makanya ditinggikan harkat derajat perempuan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang nggak paham ya dianggapnya mengekang, tidak sama sekali. Baik ya. Pertama, kencing, kotoran manusia, kotoran binatang, darah, nanah, koek, muntah. Nah, kalau bulan puasa gimana nih? Kalau kita muntah nggak sengaja kan nggak batal. Ya, nggak sengaja nggak batal, tapi nggak semua yang dianggap nggak sengaja nggak batal, nggak begitu, ya. Nah, muntah nggak sengaja nggak batal. Nah, di mulut kita kan ada muntah. Nah, ketika di mulut kita ada muntah, kita kumur-kumur kan wajib tuh. Kalau nggak dikumur-kumur nanti ditelan batal. Karena mulut ini nih ada ludah ini nggak apa-apa keluar masuk, nggak batal. Selama syaratnya 3, yaitu bersih. Tuh, bersih.
ya, dari sisa-sisa makanan, rasa-rasa seperti rasa kopi, rasa teh, rasa permen, apalagi ada permen yang telan, batal. Kemudian suci. Apa suci? Suci dari najis seperti bekas darah di mulut masih rasa darah atau bekas muntah yang najis ditelan, batal gak? Batal. Nah yang ketiga nggak melewati bibirnya. Tuh, nggak lewatin bibir. Kalau darahnya ludahnya ini bersih, suci, bagus kan? Tapi dikeluarin, udah kelewatan bibir, ditelan lagi. Ya, misalnya gitu, jor-jor, gitu. Nah itu batal. Tapi selama di dalam bibir yang merah nih, ya nggak ngelewatin bibir, turun naik kan? Nggak apa-apa. Karena ludah asalnya bukan dari bawah, dari gusi pelajaran di kedokteran. Kenapa? Untuk enzim. Makanya kita mengunyah tuh udah meresap, kita punya enzim-enzim. Jadi udah ada airnya, ditelan. Makanya Rasul ngajarin di dalam kitab akhlak, kalau sedang makan jangan dibarengi dengan minum, nggak bagus buat pencernaan. Nggak usah, karena udah ada pelumatnya, udah ada pelumasnya, airnya, yaitu air ludah yang jadi enzim. Kapan waktu minum? Paling kagak 15 menit atau setengah jam setelah makan atau sebelum makan. Jangan di tengah-tengah makan atau setelah makan langsung minum. Bukan dokter, Rasul yang ngajarin. Pas kita lihat bacaan itu sama. Siapa ngajarin duluan? Baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau kalian mau hidup bahagia dunia akhirat, ikutin sunnah Nabi Muhammad. Yang wajib sudah ketahuan deh, sunnahnya. Ya. Makanya Islam tuh bukan ngajarin kebahagiaan akhirat dong, bukan ceritanya sorga, bukan itu tuh pasti sudah. Tapi kebahagiaan dunia, bakal sehat, bakal panjang umur, rezeki makmur. Jadi bukan diajarin kita akhirat di dunia miskin, sakit-sakitan, enggak. Paham nih ya? Jadi itu yang diajarin Islam, bahagia dunia, bahagia akhirat. Udah ikutin aja. Boleh bakti sama orang tua, bakti sama guru, baik sama orang, nggak punya penyakit hasad, dengki. Ini kan jadi penyakit. Makanya setelah belajar ilmu-ilmu kedokteran, semuanya dari Islam. Banyak pikiran akhirnya kena mah. Kita udah punya mah nih, atau kita punya asam lambung, jangan banyak pikiran. Banyak pikiran kan karena kita pikirin sendiri, padahal nggak usah dipikirin. Enggak, orang nggak demen, orang udah diemin aja udah. Itu yang bisa menjaga kestabilan kita punya penyakit dan sebagainya. Ya, penyakit ini, penyakit itu, sebab semuanya ya, Anda nggak panjangin lagi karena kita lagi bicara najis. Ya, pokoknya belajar aja, nanti kita akan ketemu titiknya di mana. Itulah ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, orang-orang yang memang menentang ajaran Rasul secara halus begitu. Jangan contoh salah satunya yang misalnya trending kawin ya beda agama. Kenapa agama larang? Tentu beda tauhid sudah. Tapi efek keduniaannya ribut terus bakalan. Ente beda pendapat pandangannya sama-sama Islam, sama-sama Muslim dan Muslimah, bisa ribut gak? Beda pandang doang, bukan akidah. Akidah paling berat loh. Maaf nih, orang di luar nih yang mungkin ibadahnya orang Islam, yang ibadahnya masih petantang, begitu dah, masih bolong-bolong. Tapi kalau agamanya, akidahnya dihina, kan marah deh. Ya, kita nih marah gak kalau akidah kita diobok-obok? Marah. Lah bagaimana kalau suami istri lagi berantem dikatain agamanya, bisa berantem itu. Paham ya? Akidah tuh udah nomor 1. Jadi apa? Kawin udah beda agama, bukan udah dilarang agama, efek dunianya ini udah nggak bakal harmonis. Belum lagi ke bawahnya dan sebagainya. Ya, ini nggak bicara yang tauhidnya deh. Kalau tauhid kan sekarang nentang mulu ya. Ada aja deh. Oh kan begini. Udah bicara ini aja, beda pendapat. Udah nggak bakal bisa. Ya, tetap manusia tuh ada sisi keagamaannya. Ya. Nah, baik. Kembali lagi. Walqai muntah. Nah, di bulan puasa kumur-kumur. Buang. Kalau kagak masuk ke dalam mulut. Najis. Udah najis membatalkan puasa. Jadi hukumnya wajib dikumur. Nah, ketika dia kumur-kumur, nggak sengaja ketelan, nggak batal. Kan lu banyak-banyak banget. Ya, gue banyak-banyak karena perintahnya wajib. Harus membersihkan najis tuh. Ada lagi yang kumur-kumurnya sunnah. Apa? Berwudu. Wudu itu kan ada sunnah apa? Kumur. Maka jalankan. Jangan lantas bulan puasa, wah, gue nggak kumur-kumur Kenapa? Karena bulan puasa. Ya pakai orang sunnah masa ditinggalin. Tuh, sunnah jangan ditinggalin kumur-kumur. Cuma syaratnya jangan banyak
banyak, sedikit aja karena hukumnya sunnah. Beda sama kumur-kumur, bersihin muntah atau bersihin najis. Sebab ntar kalau masih ada najis ketelan batal. Nah makanya banyak. Tapi kalau ini sunnah, udah. Kalau banyak ketelan jadi batal karena nggak disunnahkan untuk banyak, disengajanya di situ. Walaupun nggak sengaja batal karena nggak disuruh. Paham tuh? Udah. Yang ketiga, ada di kumur-kumur nggak ada perintah. Nggak ada perintah, iseng. Bisa gak? Bisa. Iseng namanya, mulut pahit banget. Kumur-kumur asal basah gitu. Kumur-kumur. Sedikit nih, sedikit. Nggak banyak, sedikit. Nggak sengaja. Nggak sengaja loh. Bukan disengaja, nggak sengaja. Mungkin kaget, mungkin apa, ketelan. Batal puasanya. Kan nggak sengaja. Bukan di situ yang diambil. Yang dianggap sengaja adalah mengasukkan air ke mulut. Padahal bulan puasa. Nggak ada perintah wajib, nggak ada perintah Paham di situ? Bukan di mulutnya ketelan, nggak sengaja. Siapa sih mau nggak sengaja? Gitu, paham tuh? Termasuk juga masuk air sesuatu bukan di mulut aja, di kuping, di hidung, mata enggak ya? Kelamin depan dan kelamin belakang. Contoh apa? Mandi wajib. Mandi wajib, wajib nggak? Wajib, harus wajib mandi. Baik yang perempuan mungkin udah berhenti haidnya, dia mandi, dia waktu subuh, udah masuk kan tuh? Atau mimpi basah siang, mandi nggak? Mandi. Sekarang mandi, kan mesti rapi tuh. Cuma jangan sampai yang dalam-dalam yang nggak diperintahkan, yang kelihatan aja. Nah, nggak sengaja masuk, batal nggak? Nggak batal, karena memang perintah kita perintah wajib dari Allah, dari Rasul. Nah, sekarang ada yang sunnah. Mandi apa? Mandi Jumat. Sunnah nggak? Sunnah. Mandi. Jangan nggak mandi nanti lagi bulan puasa. Lagi bulan puasa mandi sunnah emang disunahkan. Mandi di hari Jumat, mau sholat Jumat, mandi. Mandinya kan sama seperti mandi wajib. Tapi hukumnya nggak sengaja masuk, nggak batal karena ada perintah. Nah sekarang mandi ngadem, mandi iseng, ada perintah nggak? Wajib? Enggak. Sunnah? Iya juga enggak. Apalagi wajib nggak ada perintah, sunnah aja kagak. Mandinya apa? Dia iseng. Ingat lo ya, makan minum mubah, mandi mubah. Tapi bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah ini kan mandi iseng. Kenapa? Apalagi cuma tibang gerah. Mandi nggak sengaja masuk, batal. Kan nggak sengaja, nggak diperintah. Itu jadi sengaja. Bedain tuh ya. Karena mandinya apa? Nggak ada mandi adat doang. Nah, entar kan gerah mandi entar dulu. Sepercuma lu habis buka puasa, apalagi di Jakarta begini, apalagi di daerah Bogor, habis makan, apalagi panas-panas, keringetan nggak? Keringetan, mandinya entar sebelum sembahyang terawih atau sembahyang isya. Mandi maghrib kalau bulan puasa berkah insya Allah. Kecuali di luar Ramadan, jangan mandi setelah maghrib, nggak bagus ya. Ya rematik. Nanti udah di atas jam 12 baru mandi. Nih Anda tinggalkan di gunung udah pernah gitu. Itu kalau kita mandi jam 3, jam 4 di waktu tahajud nggak dingin. Tanya Harim tuh. Tapi kalau mandinya udah subuh, apalagi udah siang, jam 5:30, 5:30, gitu. Lain tuh cuacanya. Ketika waktu cuaca begitu tuh agak lebih nggak dingin ketimbang udah masuk mau subuh, apalagi matahari udah mau keluar tuh dinginnya beda ya. Wah hasil Allah tuh kalau udah, makanya yakinin kita sebagai orang Islam apa perintah Allah, apalagi yang wajib, yang sunnah-sunnah aja tidak akan membahayakan untuk hambanya, sudah pegang ya. Nggak mungkin membahayakan. Inti puasa jadi bahaya nggak bakal menyehatkan. Yang punya asam lambung, yang punya emah dan sebagainya. Jangan pernah di hati kita perintah Allah Ta'ala baik yang sunnah apalagi yang wajib, wah nggak bagus nih, wah membahayakan. Jangan pernah. Kalau ada andai kata ada yang bahaya dan bahaya, itu bukan karena Allah Ta'ala, Anda salah di dalam menerapkannya. Paham ya? Gitu. Baik, kembali lagi muntah ya. Ini Anda sedikit ke bahas puasa karena udah biasa nih yang begini-begini yang sering. Ya, mungkin kalau inti sih nggak bakal buka puasa sembarangan di warteg, enggak dah. Ya, nggak mungkin inti nih yang pada kerja motornya pakai hianat gitu, motornya hianat lihat warung. Ya, ketahuan sama bini bilang motor yang hianat. Anda sebenarnya nggak mau tuh setangnya yang begini. Ya, benda mati disalahin, yang salah siapa? Manusianya. Anda tuh biar logika, jangan pernah nyalain TV, jangan pernah nyalain handphone. Benda mati, yang salah siapa?
manusianya. Benar gak John? Lo dengerin Vicky tidur. Ini bab Vicky tidur ya, anak perjaka begitu. Lain pengantin baru sigap karena mau tahu nih. Nah, kalau jomblo tuh tidur Vicky. Coba bab kita bukain ukut. Ya, babul jima. Seger. Ya. Udah. Kemudian apa lagi? Wan nabid wal khamr, ya. Wal muskirul ma'i. Nabid ini ya anggur, perasan anggur, tapi yang sudah difermentasi. Ya, bukan anggur inti peras atau inti bikin apa namanya? Di blender ya. Di blender, di jus gitu. Itu nggak apa-apa. Jus anggur, lu minum jus anggur ya nggak apa-apa. Ya, emang asalnya apa? Anggur, jus apel, jus alpukat. Nah, yang nggak boleh tuh yang udah difermentasi, asalnya dari anggur, kan di luar tuh dengan nama macem-macem deh. Ya, termasuk tuh anggur obat tuh. Ya, iya anggur obat itu homer itu jatuhnya. Ya, itu najis. Anda nggak bicara hukum dulu. Ya, hukumnya udah dosa deh ketahuan. Anda nggak bicarakan apalagi tentang hadis-hadis Nabi. Ya, al-khamru ummul khaba'is. Yang namanya khamr itu adalah biang dari segala kejahatan. Ya, nanti ada babnya dalam hadis-hadis Nabi. Ini kita lagi bicara hukum tentang najis. Itu hukumnya najis. Khamr najis. Wal muskirul ma'i, ya, yang memabukkan yang bersifat cair. Yang cair memabukkan hukumnya najis. Ada yang memabukkan tapi enggak cair. Seperti misalnya kayak pel. Ya, pel ini macam-macam deh. Ya. Kemudian yang bubuk atau sifatnya tembakau tapi memabukkan, itu nggak najis tapi tetap haram. Ya, ini kalau bicara tentang najis, dia tapi tetap haram. Nah, ini yang apa? Yang najis adalah yang cairan yang memabukkan. Ada orang berpendapat, kalau banyak mabuk baru dosa, baru laknat, tapi kalau sedikit kan nggak apa-apa, apalagi buat obat. Jangan, sudah. Ya. Al-khamru Al-khamru haramun. Khamr itu haram. Ya. Setiap yang memabukkan al-muskir khamrun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr. Ya, khamr kalau bahasa Arab kan khamr. Setiap yang memabukkan likulli muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Likulli khamrin haramun. Dan setiap yang namanya khamr barang memabukkan haram. Sedikitnya haram, banyaknya haram. Nah, sekarang kalau buat obat, kalian lebih percaya Allah kasih obat dari barang yang haram apa barang yang halal? Ya sudah, cari yang halal. Ada habbatus sauda, ada madu, ada yang lain ya. Jadi kalau ada barang sifat-sifat yang haram buat obat, jangan kalian tinggalkan. Ya Allah udah haramkan, masa jadi obat? Kayak obat yang halal ribuan nggak ada, ya pasti ada ketemu obatnya. Ya, itu najis ya. Wal maitatu, bangke. Maitah itu bangke, mayit. Ya, cuma kalau orang jangan dikata bangke, ya gampar ente. Ya, bangke bapak lu di mana gitu ya. Paling bilangnya mayit atau jenazah atau mayit. Maitah itu bahasa Arab. Tapi kita lagi bicara najis nih, bangke, karena sifatnya kepada binatang. Apa bangkenya? Wasya'ruha, rambutnya. Warishuha, wajilduha, bulu halusnya juga, termasuk kulitnya juga, wajamiu ajzaiha, dan seluruh anggota badannya. Seluruhnya, dari ujung rambut berarti sampai ujung kaki, dalam-dalamnya bangki. Bangki apa sih? Bangki bukan hanya binatang yang udah lama busuk kayak misalnya bangki tikus ya, yang biasa kita ketemu, bangki ini, bukan itu aja. Yang tidak dipotong secara syariat. Itu namanya bangki. Ente motong ayam, tebas saja gitu, ya nggak baca Bismillahnya sunnah, ya ngadep kiblat. Yang penting motong orang muslim, itu yang perlu. Ya kalau Bismillahnya sunnah, ngadep kiblat sunnah. Tapi yang perlu adalah yang motong adalah muslim, ya. Nah akhirnya kita takut deh ntar makan begini. Ya kita harus yakinin, makanya benar-benar kita cari soal makanan tuh. Ya, daging dan sebagainya, siapa yang motong dan sebagainya. Baik, seperti misalnya kambing ketabrak truk buat copot tuh pahanya, misal gitu ya. Kambingnya masih hidup atau mau mati kayak tuh, terpisah kan. Nanti di sini ada nih keterangannya ya. Nah, mati dulu deh, mati. Nih kalau terpisah nanti ada di bawah. Mati nih.
Ya, wah masih segar nih. Udah aja main makan. Boleh gak? Nggak boleh, karena disembelihnya tidak dengan syariat. Ya, kambing, ya, kebo, sapi. Termasuk apa? Dagingnya, bulunya, semuanya tuh. Jadi bangki. Seluruh anggotanya illa maitatal adami, kecuali mayit manusia. Kadang-kadang ketabrak, nauzubillah ya. Nah, itu nggak jadi bangke, nggak jadi apa namanya, nggak jadi najis. Ya, darah najis, tapinya apa yang ada di anggota tubuh manusia itu tidak menjadi najis, ya, tidak masuk dia. Nah, wal samak, ikan, wal jarot, belalang. Ikan nggak ada kita potong, ya, beli ikan kemudian kita sembelih, nggak ada. Kadang-kadang kita ketok atau didiemin. Mungkin belinya udah ngambang, walaupun rasa dagingnya beda sama yang masih segar gitu ya. Tapi najis nggak najis, ya. Wal jarot, belalang, tapi bukan belalang yang kecil. Balang kayu ada di Hadramut, di Arab tuh balangnya gede-gede. Jadinya kalau dimakan tuh, ya, atau mati inti ketemu inti boleh makan, karena itu tidak bangke, ya. Baik. Kemudian apa lagi? Wala banu malayukal ghairal adami. Nah, ini nih sering nih. Susu yang tidak dimakan dagingnya. Susu yang najis ya. Susu labanun malayukal yang tidak dimakan ghairal adami, selain manusia. Manusia dimakan nggak? Nggak dimakan. Susunya nggak najis. Kalau najis lu pada najis. Lo kan dulu kecil nyusu memang lu. Ya, benar nggak? Benar nggak Jun? Tahu gak dulu? Nanya makanya. Ya nanya. Siapa tahu anak angkat. Nanya. Nanya. Aneh nanya. Oh iya. Apalagi bangsa jaraknya jauh. Ya, sampai 4 tahun masih nyusu. Iya. Jadi ketahuan tuh dari kecilnya. Ya. Jadi dekat sama ibu, dekat apa. Nah, jadi itu nggak najis. Susu manusia tidak najis, ya, karena selain manusia. Nah, susu yang lainnya najis yang tidak dimakan dagingnya, binatang yang tidak dimakan dagingnya. Yang dimakan dagingnya kambing, sapi, ya, termasuk kadang kuda ya, makan. Apalagi yang biasa kita makan, susu beruang boleh, cuma cap doang. Hah? Ya nggak apa-apa, siapa tahu diajak join. Kalau ada mau ajak join ntar gue bilang gue tiap hari minum, ya gitu. Nah, ya, susu cap nona itu sama juga, itu merek, bukan susu si nona, bukan. Pahamin ya. Nah, jadi itu merek. Ini susu yang berasal dari binatang, apa, sapi yang biasa diminum nih ya, kambing, silakan minum. Tapi yang nggak dimakan dagingnya najis, ya, najis. Seperti apa nih? Susu kucing. Kucing ada susunya. Kalau susu anjing najis berat. Kalau susu kucing najis ya sedang. Nah, makanya gendong-gendong kucing kalau ada susu air keluar itu ganti pakaian kita karena najis. Baik. Nah, ini nih, wal juz'ul munfasil, bagian yang terpisah minal hayawan al hay, binatang yang hidup. Kalau binatang yang mati kan udah jelas bangke, udah jelas tadi binatang mati. Dari ujung rambut berarti bulu-bulunya, giginya, dagingnya, tulangnya semua itu bangke. Nah, sekarang bagian yang terputus atau terpisah minal hayawanil hay, dari hewan yang hidup, ghairal adami, selain Adam, maksudnya selain manusia, wasamak, selain ikan, wal jarot, selain belalang. Selain 3 ini nih, terpisah dia dari hewan yang hidup. Kalau yang mati udah jelas bangki. Kalau yang hidup gimana? Tetap hukumnya najis, ya. Yang mana? Yang tidak makan wa ghairu sya'ril hayawanil ma'kul, bukan rambut binatang yang dimakan dagingnya. Seperti apa? Binatang dimakan dagingnya, kambing, sapi. Nah, ya, onta itu kan ada bulu-bulunya. Rontok tuh terpisah. Paham ya? Tidak najis. Tapi kalau kucing dimakan nggak dagingnya? Nah, bulunya rontok. Kalau itu najis kalau banyak, ya. Kalau sedikit masih sedikit, 1, 2, 3 nggak jadi. Tapi kalau banyak, najis.
Ya, rontoknya banyak, ada di sejadah kita, ada di celana sarung kita atau di kokok kita. Ya, Nabi pencinta kucing Abu Hurairah, tapi tahu masalah najis. Jadi apalagi kalau kucing habis dari mana ngublak-ngublak begitu, kita gendong-gendong. Usahakan, makanya kalau sholat ini kita usahakan punya baju sholat paling enak. Ya, kita gantung bisa sampai 2 hari juga nggak bawa, orang pakainya buat sholat. Sebagaimana kita punya pakaian begini aja, kita mau kondangan aja punya pakaian khusus. Pasti punya pakaian khusus. Ya batik lah ini. Mau ngadep ini ada pakaian khusus. Kenapa menghadap yang menciptakan kita nggak punya pakaian khusus? Tuh simpen sarung apa pakai. Nanti kita mau sembahyang atau apa kita emang kalau memang badan kita kotor ya kita mandi. Kalau badan kita nggak kotor cuma ganti pakaian ambil. Nah bagaimana yang kerja bawa aja. Gampang kok. Nggak tipis kok. Ya koko atau apa baju panjang boleh ames sarung. Kalau memang celana besi nggak jadi masalah. Tapi kalau memang diyakinkan takut kita begini jalan begini takut bau dan sebagainya, bawa aja, cuma kita lipat di plastik, kita taruh di jok motor. Kadang punya mobil lebih enak lagi, luas. Nah kita bawa kemana aja aman. Ya kalau kotor kita punya pakaian pengganti atau memang kita khususkan untuk sholat. Kalau kantor-kantor yang punya tempat-tempat sendiri enak, bisa loker kita taruh di situ. Ya jadi artinya apa? Untuk meningkatkan nih keimanan kita dan meningkatkan kualitas kita untuk menghadap Allah, untuk kita khususkan bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu. Kita nggak campur baur antara pakaian kita dengan pakaian main. Paham nggak? Main bola juga itu, ya main itu udah pakai ada capnya ini lagi label label yang haram, bir titik-titik kan banyak tuh ya. Ya apaan aja gitu. Lu sembahyang Jumat lagi di masjid. Nah kita di sembahyang ngebaca jadinya. Tuh makanya nggak boleh. Makruh kita pakai pakaian atau apa yang mengundang orang tidak khusyuk dalam sholat. Makanya nanti belajar bid'ah yang makruh, yaitu menulis kaligrafi tulisan-tulisan ya di masjid. Nanti kita belajar ada hukum gitu. Ya tapi udah jadi kebiasaan manusia, makruh aja ya, bukan haram. Ya kenapa? Ya sejadah kita kalau bisa, kan orang-orang dulu polos, lihat mesin-mesin dulu nih polos rata-rata. Tapi sekarang bercorak-corak. Itu yang bikin konsentrasi hilang. Kita kan disuruh ngadep ke bawah. Pas ngadep ke bawah itu kayak menara. Kan begitu, apalagi kalau udah blank-blank begitu. Kalau foto siaga bukan. Itu kan musuh gue. Gambar bahan berbatik gitu tuh. Ayo tato kayak adik rambut begini. Wah kayak mantan gue. Kan repot. Waduh, kalau polos apa yang mau dihayalin? Ya enggak. Apalagi kalau sunahnya hijau. Kenapa Anda demen hijau? Ya, kalau belajar main editan atau apa, tahu ya, selalu pakai hijau. Green screen namanya. Tuh, kenapa? Karena di tubuh kita nggak ada hijau. Tuh. Makanya orang kita kalau ngomong bilang seger apa? Mate lo hijau, mate duitan. Tuh. Makanya kenapa kapur tulis di luar negeri nih ya, papan tulis itu pakai warna hijau. Karena hijau itu bisa menyegarkan mata. Makanya mata-mata yang minus sering-sering mandang yang hijau, bukan duit. Ya, mandang-mandang yang hijau aja sering. Itu juga untuk meningkatkan kualitas ya mata. Subhanallah. Sunnah siapa? Sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Ya. Coba yang enggak enak-enak, yang panas-panas, warna apa? Darah, api. Iya udah kesan. Sunnah Islam luar biasa. Udah bukannya asik dah. Ya, makanya pelajarin Islam ini nggak bakal ketipu, jangan nggak bakal ketipu. Jangankan akhirat, dunia nggak bakal ketipu. Ya, kecuali dia ketipu ketika hilap dengan jabatan, hilap dengan kekuasaan, hilap dengan harta dan tahta dan sebagainya. Selagi dia nggak hilap, dia pinter, nggak bakal bisa diakalin. Kalau di ulama bener-bener, ulama alim pinter, nggak bakal ini pinter deh. Cuma itulah hilap, namanya hilap. Paham nggak hilap? Ya, kenapa? Jabatan, harta, tahta, wanita, termasuk diri Anda sendiri. Ya susah. Itu orang nomor 1 tuh di tengah. Ya luar biasa. Tawarin TT, ya triliunan ya, bukan TT. Ntar salah ngomong lagi. Wih luar biasa. 1 miliar aja 1.000 juta. Ya 1 triliun 1.000 miliar. bisa meleng gitu ya, nggak kuat tuh, luar biasa. Ya kan cari pemimpin, cari ulama ya yang tidak tergiur dengan harta dunia, jabatan sebagainya. Itu luar biasa. Kenapa? Hakikatnya memang dia pinter tahu. Cuma itulah termasuk kita semuanya. Ya, karena kita tahu kita berbuat. Kenapa? Karena
khilaf ya. Nah, itu kembali kalau dia beristighfar kembali, maka kita tetap nggak boleh suuzon atau melaknat orang karena orangnya apalagi masih hidup, karena kita nggak tahu yang dulu lurus bisa belok, yang belok pun pada saatnya bisa lurus ya, begitu. Jadi orang akhlak itu lebih baik kita doakan. Kenapa? Karena kalau dendam akhirnya jadi apa lagi? Penyakit hati. Kembali lagi, bagian yang terputus dari hewan yang hidup. Ya, ghairu sya'ril hayawanil ma'kul, bukan hewan yang dimakan daging, warishihi wabarihi wasufihi, ya, termasuk apanya tuh? Termasuk bulunya yang kecil-kecil atau bulu panjangnya, ya, rambutnya dan sebagainya. Nah, di sini sebelum kita akan membahas cara menghilangkan najis, ya menghilangkan dulu deh. Ya, nanti dibahas. Izalatun najasatil mutawassithah. Cara menghilangkan najis yang pertengahan. Tazulun najasatul mutawassilah bighasli mahaliha bil ma'it tahur. Membersihkan najis yang sedang dengan dibasuh tempatnya dengan air yang suci. Nah, di awal kita udah belajar air yang manis suci mensucikan. Sebab kalau airnya najis tambah najis. Kalau airnya suci tapi tidak mensucikan, tidak mengangkat arti tidak bisa membersihkan. Inti pakai air yang musta'mal, disiram, nggak hilang. Baik di mana aja ya, apalagi tempat sholat. Ini kita bicara ini karena untuk kesahan kita ibadah. Ya, sebab kalau di najis nanti inti apalagi nggak sah syaratnya sholat sama metawab juga begitu. Karena sholat ini tiap hari. Kalau puasa setahun sekali. Sholat ini tiap hari. Kalau udah nggak benar, seterusnya nggak benar. Bertahun-tahun begitu aja. Ya. Itu yang diperhatikan. Ya. Cara membersihkannya yaitu basuh tempatnya dengan air yang suci, mensucikan. Hatta yazula ta'muha walaunuha wariyuha. Wala yaduru baqa laun usra zawaluhu. Sehingga hilang rasanya, baunya, warnanya hilang. Habis sih bau, ya, dengerin ya. Baunya apa? Bau nih kecium, misalnya kayak bau tai kucing. Atau inti habis cebok nih, cium, bau gak nih? Ya. Dengerin ya. Biar dapat ilmu. Karena ini keseringan kita nih. Inti habis cebok, cium. Kalau cium punya inti kan nggak mungkin cium tangan inti. Sekali aja dia habis cebok. Masih bau gak? Masih bau gak punya inti? Iya cium, kalau nggak anak bayi, apalagi anak bayi ladek itu kan kita punya anak 4. Habis nyebokin udah selesai nih, kita cium masih bau. 2 kali masih bau, bisa 3 kali masih bau. Hukumnya gimana itu? Nah, ini udah keseharian. Kalau inti nggak tahu hukumnya, inti sholat nanggung najis nggak sah. Biar jidat inti jangankan hitam kayak panci, hitam nggak sah karena syarat. Ini aneh ajarin inti, kalau inti sholat inti benar, bagus, doa inti tajam, hidup inti berkah. Kenapa kita sholat begini terus? Pada jaminan inna sholata tanha anil fahsyai. Orang yang zikir kepada Allah akan tenang hatinya. Kenapa kita nggak pernah tenang? Salah caranya. Atau udah zikir tapi badan kita dalam keadaan bersih, nggak kotor. Kita nih zikir kepada Allah hati bersih, luar bersih, dalam bersih. Tuh ya. Makanya sifatnya wali 3 tuh, dia nggak pernah ada najis, nggak menjaga hadas kecil dan menjaga hadas besar. Ya artinya apa? Selalu dalam keadaan suci, luarnya suci, dalam hatinya suci, nggak ada penuh dendam, benci, marah, hasad, dengki, kesel, ngambek, apalagi baper. Itu penyakit hati sama, ya. Baik, pokoknya kalau mudah main ke hati itu namanya hati. Bersihin tuh, apanya? Baunya, rasanya, warnanya. Kalau warnanya kuning, kuningnya udah hilang. Kalau baunya udah hilang. La yaduru baqau launin usra zawaluhu. Nah, tidak berbahaya bekas warnanya kalau sulit dihilangin. Jangan baru 2 kali ya, warna belum hilang. Ah, udah deh, nggak bisa. Seperti bekas darah nih di baju. Hilangnya susah kan? Udah dicuci. Nanti di sini cara pencuciannya. Ya, cara pencuciannya. Menghilangkan najis yang sedang. Yaitu fa idza zalatin najasa bi ghusli wahidah fakafat. Apabila kita mencuci najis sekali basuh hilang, kafa, cukup udah. Misal ya, tangan kita bekas tai kotok. Bau kan tuh, rada-rada pahit. Kita bersihin. Ya, enggak apa-apa, rasain. Ini Islam di dalam kitab. Ini rasanya apa, ini rasanya apa. Dikasih tahu.
Nggak pakai dicobain, pasti cobain bener. Ulama hebat ya. Ini rasanya asin, kalau ini rasanya pahit. Bener nggak? Ini asin, ya beda. Padahal sama nggak? Sama kan nih lobang semua. Kok di sini asin? Yang di sini pahit. Kalau di sini nggak masuk ke sini. Kalau ini kan sering suka masuk ke sini. Kalau pahit ini nggak ngapa. Dan kenapa ini si pahit? Ini bahaya sebabnya. Makanya binatang nggak masuk. Karena apa? Pahit. Makanya jangan terlalu bersih-bersih banget sampai dalam. Apa yang masuk? Semut-semut masuk. Kalau misalnya pahit, semut nggak bakal masuk. Baru sampai sini juga. Ya cuma bersihin yang benar. Jangan sampai kuning-kuning sampai sini. Masa inti lagi begini keluar. Kena temen gitu. Jangan juga jorok. Jangan. Gitu. Ya. Jangan dibersihin juga terlalu. Mandi subuh aja sering. Itu keluar suka. Ya. Sebab kalau terlalu nusuknya pakai kapas ini makin masuk dia. Bikin masuk ya, bikin masuk. Jadi akhirnya sampai bisa dioperasi ya, kalau kuping nggak dengar dioperasi ada. Pas digituin tuh kalau dibersihin tuh kuping tajam banget katanya tuh. Ya, tajam, ya, bising gitu karena bersih. Kalau kita kan dada enggak, ini emang udah kan apalagi umur makin tua kan. Ya, gitu. Subhanallah ya. Ini caranya nih. Gimana kalau misalnya sekali basuh hilang, cukup nggak? Cukup ya. Tapi kalau inti mau ambil sunnah yusannu ziyadatan saniyah wasalisah. Sunnahnya ditambahin 2 sampai 3. Kenapa? Cakep witir. Cuci nih sekali. Sekali basuh. Oh, hilang nih. Udah ambil sekali, 2 kali. Jadi 3 kali. Ambil sunnah. Nah, wa idza lam tazali nazazatu bighuslah wahidah. Apabila dibasuh sampai 3 kali. 1, 2, 3. Masih bau. Wajaba ziyadatul ghuslah saniyah. Baru sekali nih, ghuslah wadihadah. Baru sekali masih bau. Tambahin wajaba ziyadatul ghuslah saniyah. Kedua, hilang sudah, tambahinnya sekali lagi biar 3. Sekarang 2. Masih bau nih. Ya wajib makanya. Jadi berapa? Wa idza lam tazul wajaba ziyadatul ghuslati salisah. Maka tambahin yang 3. Paham enggak nih tadi? Sekali basuh hilang, sudah cukup. Tapi sunahin tambah 2, 3. Sekarang 2 udah hilang, cukup nggak apa-apa. Tapi tambahin 1 jadi 3. Sekarang 1, 2, 3 kagak hilang. Nah gimana nih? Fa idza lam tazil bisalasi salat, apabila 3 kali basuhan enggak hilang, ma'al isti'anah, boleh tuh ditambahin binahwi sabun dengan sabun. Jangan baru sekali pakai sabun. Makanya kita cebok kan 1 kali ya kan ya, 2 kali gayung. Jangan sekali doang cebok. Sebab pegang ini tangannya tandanya. Ini kan tangan yang nempel, apalagi ini yang lebih nempel duluan. Oh sekali, berarti emang nggak cukup. Tes nggak apa-apa, ya mumpung ada ngeliat. Apalagi punya inti sendiri, gitu inti sekali dicebok. Kecium nggak baunya masih tangan. Ini tangan yang nempel dari sini nih, ini asalnya nih yang lebih asalnya. Ya, bool kita nih gitu ada deh. Habis ngontar dikata jorok lagi ya. Vicky nggak bisa jorok enggak. Bau nih. Berarti yang keluar dari situ pasti bau. Orang tua itu kan ini kan asal tempelan, yang aslinya kan di sini. Nah, berarti 2 kali ini cium masih bau enggak? Kalau aneh 3 kali, masih bau gak? Nah, udah 3 kali boleh baru pakai sabun. Aneh begitu dulu, cebok dulu. Udah selesai baru ambil sabun. Gak langsung pakai sabun, bersihin dulu. Ya, gitu. Nah, udah pakai sabun, ya. Fa idza lam tazu bisalasi ghasalat ma'al isti'anah binahwi sabun. Fatusamma hadil hala ta'asur. Maka ini dinamakan dengan hal yang sulit. Andai kata nggak ada sabun gitu di tempat umum, yang penting udah 3 kali. Paham nih ya? Udah keempat, kelima masih bau, ya udah nggak apa-apa. Tuh, seandainya nggak ada alat bantu sabun. Sama juga menghilangkan warna kan apa tadi? Warna, bau, ya rasa gitu kan. Nah kalau bau nggak hilang juga sulit nih, sampai ladak ya udah dimaaf. Begitu juga warna seperti bekas sembelihan apa gitu, kena muncrat bekas darah. Kita cuci sampai 3 kali, masih ada bekasnya. Kita tambahin pakai sabun kadang-kadang masih ada juga. Iklannya apa nih yang baik clean begitu dah. Ya, masih ada juga. Ya udah nggak apa-apa. Tuh, jadi nggak berat, tapinya jangan dienteng-entengin. Fikih itu memudahkan semuanya untuk kita beragama, untuk beribadah nggak sulit. Tapi jangan digampangin.
Ya, karena harus ikutin dulu hukumnya. Nah, sekarang nih kita belajar. Najis ini ada dua. Najis ainiyah nih ada yang hukmiyah. Ainiyah yang barangnya kelihatan. Paham ya? Nih misalnya nih air nih di sini nih. Ini bekas misalnya air najis. Kan kelihatan tuh. Itu namanya hukmiyah. Apa? Ainiyah. Ain tuh zatnya kelihatan. Zatnya kelihatan. Apakah warnanya? Apakah baunya? Apakah rasanya kelihatan tuh, namanya ainiyah, zatnya kelihatan, ainnya. Ya. Nah, kalau yang hukmiyah ya, udah nggak kelihatan. Mana warnanya? Ada nggak? Nggak ada. Baunya? Nggak ada. Tapi hukumnya najis, makanya bilang hukmiyah, hukumnya najis. Tapi barangnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena dicucinya cuma diginin doang. Itu ada kotoran tuh, ada najis. Udah nggak bau, najis tetap. Sama pakaian inti, pici inti ini kena kencing anak inti, ya belum lupa dicuci, udah seminggu kagak dicuci, inti pakai, cium udah nggak bau, pakai aja sembahyang nggak sah, atau masuk kerudung dan sebagainya, harus dicuci, ya dicuci dengan yang tadi yang disebutkan ya, diguyur, diape. Nah, bagaimana tuh kalau mesin cuci? Mesin cuci kan airnya nggak ada dua kula, ada nggak dua kula? Nggak ada. Kalau pakaian inti kotor cuma karena bau, bukan najis, karena bau, selamat nggak apa jadi masalah. Tapi yang repotnya pakaian inti ini dicampur dengan pakaian yang najis. Baik celana dalam inti mungkin najis, mungkin celana anak, mungkin popok dan sebagainya yang ngandung najis dicampur baur, digodlok, najis nggak semua? Najis. Dibuka air seret kebuang, nggak dibilas lagi, jemur, masukin pengering, najis itu. Ya, paham tuh ya? Karena airnya tidak suci mensucikan. Nah, kalau mau apa ya? Kayak orang dulu diapain? Dibilas lagi atau dipisah. Nah, kalau mau daleman atau sebelum dimasukin ke tempat yang suci, ini kan suci nih ibaratnya. Dibersihin dulu nih yang bekas najis. Apa namanya? Pakaian anak-anak yang kena najis. Makanya anak kita kasih tahu yang najis mana, yang bukan najis mana. Nah, dicampur nih yang udah dibersihin, nggak jadi masalah. Mau airnya mustakmal kayak airnya enggak, ini masalahnya yang menjadi apa titik gini kalau akhirnya bercampur semuanya dengan najis gitu. Makanya digerujuk, kalau orang Betawi bilang digerujuk. Misalnya abis digiling nih kan dibuka tuh airnya, udah diginiin aja lagi pakai air keran lagi asal jalan, boleh gak? Boleh, gak jadi masalah. Ya, gimana? Atau mau diambil digerujuk baru masukin pengering, nggak jadi masalah, ya gitu. Yang penting ya apa, cara membersihkannya benar. Karena di sini nih hukum najis yang hukmiyah, allati la launu wala rihi wala ta'mun lahatu, adalah hukum yang hukmiyah tidak ada warnanya nggak ada. Yang aturan merah misalnya kelihatan kuning bekas kencing, nggak ada. Wala rih, nggak ada baunya. Wala ta'mun, rasa-rasanya nggak ada, ya. Nah, kemudian sababun tasmiyah bil hukmiyah, kenapa dinamakan sebabnya dengan nama najis hukmiyah? Li'annana hakamna ala mahali binajasah. Karena kami hukumkan atas tempat ini dengan najis tuh. Jadi hukumnya najis. Kalau nggak najis ini nggak bicarakan, tapi ini hukumnya najis. Biduni wujudi sifatin min sifatiha, tanpa adanya sifat dari sifat itu najis. Sifat najis itu kan warnanya, baunya nggak ada. Tapi hukumnya ini masalah. Hukumnya najis. Warna boleh nggak ada. Kalau yang ainiyah memang kelihatan. Paham ya? Inti nih, contoh. Inti ngambil wudhu, nggak pakai sendal. Ya, jalan plak-plak ke ubin. Ubin inti ada bekas kencing, kelihatan. Nah ini sekarang ubin yang ini udah nggak kelihatan bekas kencingnya. Tapi hukumnya tetap najis, kena kaki inti yang basah. Tuh, makanya selama kering nggak jadi masalah. Anjing nih, kesenggol inti, kering sama kering. Boleh nggak? Boleh aja, cuma jangan dipegang-pegang. Kesenggol, glenter, kecuali kejilat, basah. Ya, atau kaki inti yang basah. Atau anjing itu yang basah. Paham tuh ya? Nah, makanya ketika ubin itu kering, kaki inti kering, nggak jadi masalah. Tapi ubin itu basah, atau kaki inti yang kering, atau kaki inti yang basah bekas wudhu, ubin itu kering, jadi
najis. Tapi ingat ubin ini karena najis, bukan ubin yang nggak najis ya. Nah ubin ini gimana nih? Inti kena kencing sama anak, ya. Inti cuma ngelap doang, itu namanya tetap najis. Karena bersihin najis itu bukan cuma dilap, sama di baju, di ubin, di celana, di mana? Bukan dilap kan, dibasuh. Cara basuh gimana? Inti buang dulu tuh bekas kencing, tetel dulu, paham nggak? Jangan dilebar-lebarin. Ya udah, inti buang itu. Nah ambil aja air segini nih, yang penting suci mensucikan, ambil dari keran, siram, asal jalan gituin tuh. Sekali, 2 kali, 3 kali, jangan pakai ambil selang, basah semuanya. Paham gak tuh? Paling segini doang, ngembeng dikit. Sekarang udah ada pelan. Ya, pelannya pakai pelan apa namanya? Yang katanya buat motor, buat mobil. Kanibu, udah buang. Itu udah nggak najis tuh. Kenapa? Karena udah disirah dengan ini. Nah, lebih selamat lagi udah itu pakai sendal. Apakah ini cara orang kaya? Bukan, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau ke kamar mandi pakai sendal. Maka masjid-masjid musola yang ngerti disediain sendal. Ya, itu sunnah Nabi. Bukannya seorang kaya, itu sunnah Nabi. Jadi kalian pakai sendal jangan karena orang kaya, bukan. Sendal tapi karena sunnah Nabi. Sunnah kamar mandi ada sendalnya. Nah kalau orang dulu namanya apa? Bakyak. Pasti orang dulu kenapa bakyak? Tuh, cuma zaman sekarang susah ya. Nah, jadi siapin aja yang namanya di kamar mandi kita ada sendal. Cuma cari sendalnya yang tidak licin, mungkin sendal karet, sendal apa, banyak sekarang. Ya, jangan sampai sendal itu yang licin. Satu. Keduanya lagi kamar mandi juga keramiknya juga beda kan? Ya, jangan banyak juga sih orang bikin licin banget. Kita ke kamar mandinya pakai keramiknya keramik tengah buat ubin, ada kan tuh? Ya Allah licin itu. Ya, bahaya. Hati-hati karena jangan sampai jatuh di kamar mandi. Tapi itu sendal sunnah Nabi. Ya, jadi kita nelapak keluar dari kamar mandi, ambil kita pakai sendal keluar sama aja kan. Yang penting sendal dalam, bukan sendal dari luar. Habis main belok inti bawa masuk. Kemudian itu yang taruh di kamar, ya beceplak. Ini kamar sendal yang memang tidak dibawa untuk keluar, usah di dalam aja. Ya, nah itu lebih selamat. Itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau memang inti yakinin, nggak apa-apa setelah di kamar mandi, sendal inti buka menuju ke sejadah. Selama ini hukumnya yakin, bahwasannya ubin inti, keramik inti tidak ada najis. Tapi kalau inti yakin ada najis, jangan. Kembali lagi kepada keyakinan ya. Jangan diwaswasin. Tapi keyakinan bukan kebablasan. Emang ada najis sih, tapi gue yakin aja, nggak bisa. Paham ya? Itu namanya nggak mau tahu. Keyakinan emang inti yakin, bukan tapi kan kata Ustadz yakin aja. Dia tahu udah najis ya. Gitu beda. Sesuatu yang inti nggak tahu di tempat orang. Ini najis apa enggak ya? Jangan, itu waswas. Inti yakinin aja udah. Emang asal tempatnya bersih kayak di masjid, di apa kan sekarang kadang-kadang nggak pakai karpet, yakinin. Ya begitu. Paham ya? Jangan jadi waswas tapi pakai ilmu. Sudah itu aja. Ya, nggak ada yang dibahas lain. Nanti insya Allah panjang umur sehat afiat. Kita lanjutkan lagi. Ini pengajian kita tutup untuk sementara yang di malam Rebo. Dipindahkan di malam Minggu. Jam 9 malam seperti biasa juga begini jam 9. Tapi enak perut itu udah pada kenyang buka puasa. Ya, inti terawih silakan. Kalau yang dekat-dekat di rumah silakan. Tapi kalau mau terawih di sini silakan. Ada mulai 7:30 terawihnya. Ya, mulainya setengah. Gak langsung isya dulu karena baca ratib baru 7:30, 8:30 selesai, istirahat dulu dah. Ya, yang mau ngopi-ngopi, yang mau duhon-duhon. Jam 9 baru kita taklim ya sampai 9:30. Nah, itu di malam Minggu. Mulai besok nih, malam Minggu. Ya, mulai besok. Silakan. Kalau mau tarawih Ustaz, saya mau tarawih di rumah aja karena atau di musola di masjid karena dapat bagian imam atau bagian bilal dan sebagainya, silakan nggak apa-apa. Nanti selesai tarawih paling jam 8 udah kelar di musola masjid, 8:30 lah paling lama. Beranjak deh ke sini. Ya, silakan. Mau bawa donat boleh, mau bawa kantong sendiri boleh. Ya gitu. Tapi kalau mau buka puasa di sini juga boleh ada. Ya, biasanya anak-anak Jakarta tuh datang dari awal karena nggak mungkin dia habis isya atau habis buka, nggak mungkin karena waktunya selalu picik. Ya, mereka datang 5:30 atau jam 6. Tapi mereka suruh buka bawa makanan pribadi masing-masing. Jadi bisa saling berbagi biar dapat pahalanya. Karena memberi makan orang yang buka puasa, pahalanya sama seperti orang puasa. Jadi kalau intinya yang punya rezeki, kasih ke musola, kaji ke majlis, kasih ke masjid. Paham gak tuh? Kayak Jumat berkah, walaupun sedikit, walaupun 1 orang, inti kasih makan korma. Dia buka puasa.
maka pahalanya yang orang buka puasa dapat kita itu. Berarti kita 2 kali puasa jatuhnya. Kita puasa juga ngasih orang puasa. Dapat nggak? Dapat ya. Makanya itu indikasi orang yang benar-benar buka puasa. Kalau sahur belum tentu kita kasih dia puasa. Ya, kan orang suka tuh ya. Kita kasih puasa kah? Kagak. Tapi kita nggak apa-apa. Itu memberi secara kemanusiaan. Tapi kalau itu mau cari orang-orang yang lebih ini lagi itu lebih afdol. Kenapa? Karena orang itu buka karena puasa. Ya, makanya nyumbangi kemana? Ke masjid, ke musola, ke majelis taklim yang pasti kita yakinin di masjid itu orang buka puasa. Adapun ada yang nggak puasa kemudian ke masjid mau buka puasa itu urusan dia mau Allah Taala. Gitu jangan suuzon. Puasa gak lu? Puasa gak? Kayak nanya ya. Absen jangan. Ya kita di Madinah Mekah aja hampir tiap hari ada buka puasa apa terutama hari Senin dan hari Kamis. Kita duduk dikasih juga korma. Mana nggak puasa kan kita nggak puasa sunnah. Ya, tapi di sana dikasih tetap ya. Nilai kemanusiaan tetap dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika dikasih kepada orang ahli ibadah, maka pahalanya tentu bertambah. Kita kasih sama orang tua, pahalanya bertambah. Beda jadinya. Semua dapat secara kemanusiaan. Ya, pahala-pahala tentang menghadiahkan atau sedekah itu beda lagi ketika kita kasih kepada orang yang lebih baik lagi apalagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita bisa mengamalkan. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan yang mulia dalam keadaan sehat afiat, bersama istri, bersama anak, bersama orang tua, bersama guru. Umumnya muslimin muslimat dan segala hajatnya diijabah oleh Allah Ta'ala dan bisa berpuasa lagi sinin dan ba'da sinin, tahun demi tahun dalam keadaan sehat afiat, dalam kerizaan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbal bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ghairil maghdubi alaihim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yu'afi ni'amahu. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa raji. Allahumma salli wa sallim. Ya, jadi ingat Sabtu malam Minggu ya, mulai besok Ramadan ya, berapa hari lagi tuh kira-kira 3 hari lagi ya. Ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita. Kitabnya bukan kitab fikih, apa aja barangan ya, ambil yang insya Allah meningkatkan kualitas kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri sebagai hamba ciptaan Allah dan syukuri kalian tercipta alhamdulillah ya dari keluarga yang muslim, muslimat ya, mudah-mudahan mukminin, mukminat, dan yang kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah, berkah ya insyaallah ya, untuk menambah spirit ya keagamaan kita ya, bersyukur jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.